Pemirsa, dalam KTT Iklim COP29 di Baku, Azerbaijan, pemerintah Indonesia mempromosikan perdagangan karbon untuk merespon perubahan iklim. Pemerintah mengklaim cara ini efektif dan diminati negara-negara lain. Namun upaya ini dipertanyakan pengamat dan aktivis lingkungan. Simak laporan jurnalis VOA. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam KTT Iklim COP29 yang berjalan selama 2 pekan di Baku, Azerbaijan, perdagangan karbon menjadi salah satu fokus Indonesia. Dalam pembukaan Pavilion Indonesia, Utusan Khusus Energi dan Perubahan Iklim Hashim Joyo Hadikusumo mengatakan Indonesia punya ratusan juta ton kredit karbon untuk dijual. We also have verified 577 million tons of carbon that we want to present to the world. And the government, under the leadership of the Minister of Environment, Pak Hanif, is finalizing the assessment of a further 600 million tons of carbon, which we expect to offer to the world within the next few months. Di Azerbaijan, Indonesia mengantongi komitmen pembelian kredit karbon dari Norwegia dan Uni Emirat Arab. Dalam perdagangan karbon, sebuah negara atau perusahaan dapat membeli apa yang disebut sebagai kredit karbon untuk mengoffset atau mengkompensasi emisi yang dihasilkan negara atau perusahaan tersebut. Dan kredit karbon ini disediakan oleh negara-negara yang dianggap mampu menyerap karbon seperti Indonesia. Pemerintah Indonesia melihat perdagangan karbon sebagai salah satu cara untuk mencapai target pengurangan emisi. Namun perdagangan karbon tidak lepas dari kritik. Organisasi lingkungan WALHI menilai perdagangan karbon tidak mengatasi sumber masalah. Metode itu efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau tidak gitu. Secara prinsipil metode perdagangan karbon ini tidak akan efektif mengurangi emisi gas rumah kaca karena masih emiter masih mengeluarkan emisinya dari sumbernya. Selain itu, perdagangan karbon juga masih diperdebatkan. Menurut pengamat dari Climate Policy Initiative atau CPI. Ini ada isu-isu kredibilitas, ada isu integritas, ada juga istilahnya permanence ya. Apakah nanti setelah kita menjual karbon ini, kemudian kita langsung nebang hutannya gitu. Nah, itu kan jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan integritas si pengurangan emisi tersebut lah ya. Untuk membangun sistem yang baik, pemerintah mengatakan akan fokus pada transparansi, penghitungan pelaporan dan verifikasi atau MRV, dan menghindari hitung ganda. So by addressing these elements comprehensively, carbon unit can achieve high credibility, contributing effectively to climate mitigation goals. Namun pengamat mengingatkan, perdagangan karbon harus tetap diikuti pengurangan emisi yang sesungguhnya. Kalau hanya membeli carbon credits, kan mereka tetap beremisi nih. Cuman misalnya mereka beremisi 1 ton, beli 1 ton kredit dari Indonesia. 1 ton lagi beli 1 ton kredit dari Indonesia. Ya kapan mereka mengurangi emisi kan? Mereka tetap beremisi terus. Sementara COP29 sendiri ditutup dengan komitmen negara-negara kaya yang akhirnya menyetujui pembiayaan 300 miliar dolar AS bagi negara-negara berkembang. Namun angka ini dianggap terlalu kecil dibandingkan perkiraan sejumlah pengamat yang menaksir 1,3 triliun dolar per tahun. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA.